Hai semuanya, kembali lagi di Vini DRD Channel, dan hari ini kami akan menceritakan film action thriller berjudul John Wick. Jadi duduklah, dan nikmati ceritanya. Film dibuka ketika sebuah mobil perlahan melambat dan menabrak dinding. Dari dalam mobil, John Wick keluar tergesa-gesa sambil mencari udara segar. Dia tampak terluka parah lalu mulai jatuh terduduk di tanah. Dengan hati-hati dia mengeluarkan HP-nya. Dengan perasaan bercampur aduk, John memutar video saat istrinya Helen masih hidup. Dia menonton video itu untuk mengenang hari-hari saat mereka masih bersama. Beberapa hari yang lalu John bangun di hari yang mendung. Hari di mana dia tak pernah ingin bangun, karena hari itu dia harus pergi ke pemakaman istrinya. John masih belum menerima kenyataan jika istrinya sudah meninggal. Setelah pemakaman selesai, John masih tetap berada di sana untuk waktu yang lama karena dia belum ikhlas. Saat dia akan pulang, dia didatangi oleh teman lamanya, Marcus, yang datang untuk menyampaikan belasungkawa. Mereka lalu mulai berbicara. Tetapi John mulai curiga bahwa Marcus ada di sana untuk meyakinkan dia agar kembali ke pekerjaan lamanya. Namun Marcus menjelaskan dia datang ke sana hanya untuk belasungkawa dan tidak lebih. Malam itu ketika John mulai menyesuaikan dirinya kembali ke kehidupan lajang, tiba-tiba ada kurir yang datang mengirimkan sebuah paket ke rumahnya. Kurir itu mengatakan jika pengiriman ini atas permintaan Helen, dan dilakukan setelah dia meninggal. Ternyata barang itu adalah sebuah kandang beserta anjing kecil di dalamnya. Di sana dia juga menemukan catatan dari Helen yang bertuliskan bahwa John harus bisa menerima kematiannya. Dia juga meminta maaf karena dia tak bisa lagi bersamanya. Tetapi John masih membutuhkan sesuatu untuk dicintai. Jadi dia memutuskan untuk memberikannya paket ini. John tak berhenti menangis lalu dia mengeluarkan anjing itu dari kandangnya dan menamai anjing itu Daisy. John sangat menyayangi anjing itu bahkan terus memperhatikannya. Beberapa hari kemudian, John yang selalu memberi makanan manusia ke Daisy, memutuskan untuk pergi ke toko hewan membeli makanan anjing. Di perjalanan dia mampir sejenak di pom bensin untuk membeli bahan bakar. Tiba-tiba sebuah mobil berhenti dengan membawa 3 mafia Rusia. Salah satu dari mereka adalah Joseph Tarasov, anak bos mafia Rusia Vigo Tarasov. Ketika John akan melanjutkan perjalanan, tiba-tiba Joseph mendatanginya dan mengungkapkan ketertarikannya dengan mobil dan anjing John, lalu meminta John untuk menjualnya, tetapi John menjawab mobilnya tak dijual. Mendengar jawaban itu membuat Joseph kesal, dan memaki John dalam bahasa Rusia mengira John tak akan mengerti, tetapi John segera membalas cacian Mia dengan bahasa Rusia. Terkejut, tapi Joseph segera ditarik oleh temannya yang sudah tahu siapa itu John Wick. Malam itu ketika John Wick akan pergi tidur, tiba-tiba Daisy mulai menggonggong. John lalu bangun lalu dia turun untuk memeriksa. Dia kemudian melihat 2 pria bertopeng berdiri di depannya. Beberapa saat kemudian pria ketiga muncul di belakangnya sambil memukulnya. Ketiga pria itu lalu mulai memukuli John. Mereka meminta John untuk menyerahkan kunci mobilnya. Setelah itu mereka mulai menghancurkan seisi ruangan, bahkan membunuh Daisy dengan kejam. Salah satu dari mereka lalu mendekati John. Dia membuka topengnya hanya untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah Joseph. Mereka lalu pergi. Setelah melakukan itu, John lalu menangis di samping Daisy yang sudah mati. Dia menggendongnya dan membelai Daisy lalu dia mulai mengingat kematian istrinya. John menenangkan dirinya lalu membawa Daisy keluar untuk dikuburkan. Di sisi lain, Joseph membawa mobil John ke bengkel mobil yang dijalankan oleh Aurelio. Dia sangat bahagia dengan mobil barunya dan dia segera datang menemui Aurelio. Aurelio segera mengenali mobil itu dan mengatakan bagaimana Joseph mendapatkannya. Aurelio merasa prihatin dan kasihan setelah mengetahui fakta bahwa mobil itu dirampas dari John Wick. Apalagi Joseph juga membunuh anjingnya di depan matanya. Sudah bisa dipastikan jika Joseph tak akan hidup lebih lama lagi. Aurelio segera mengusir mereka untuk keluar dari tokonya dan berbisnis saja dengan orang lain. Karena dia tak ingin berurusan dengan John Wick. Tetapi karena Joseph keras kepala, Aurelio memukulnya dan memintanya untuk pergi. Tak lama kemudian John datang ke bengkel Aurelio dan menanyakan apakah Joseph ada di sana. Aurelio lalu mengatakan jika tadinya Joseph memang ada di sana. Dia lalu bertanya balik,
Apakah John tahu siapa itu Joseph? Ya, dia adalah putra dari Vigo, mantan bosnya dulu. Tetapi hal itu tak membuat John Wick gentar sedikit pun untuk memulai rencana balas dendamnya. Dia kemudian meminjam mobil dari Aurelio untuk melacak Joseph. Malam itu Vigo menghubungi Aurelio dan menanyakan kenapa dia memukul putranya. Aurelio menjawab memang benar dia memukul Joseph, tetapi dia melakukan itu karena Joseph sudah mencari masalah dengan John Wick. Mendengar itu Vigo merasa putus asa dengan nasib putranya. Tak lama kemudian Joseph kembali ke rumah untuk menemui ayahnya. Vigo dengan tenang menyerahkan minuman beralkohol kepada putranya. Setelah itu dia mendaratkan pukulan keras ke perut putranya. Vigo kemudian memberitahunya apa kesalahannya. Dia tak masalah Joseph mencuri mobil dan membunuh anjing. Yang jadi masalahnya adalah dengan siapa dia melakukan itu. Vigo lalu memberitahunya bahwa orang yang telah dia usik adalah John Wick, yang dulunya John bekerja dengan mereka, dan kesuksesan bisnis mereka ini adalah hasil dari tumpukan mayat musuhnya yang selama ini dibunuh oleh John. Bahkan karena ketenaran John di dunia mafia, dia mendapatkan julukan terkenal sebagai Bogeyman, karena dia selalu fokus pada apa yang dia tuju dan tak akan melepasnya apapun yang terjadi, dan sekarang orang yang dia tuju adalah Joseph. Dengan apapun Joseph melindungi dirinya sekarang, tak akan bisa menghentikan John, yang bahkan bisa membunuh beberapa orang hanya dengan menggunakan pensil, yang berarti peluang hidup Joseph sangatlah rendah. Vigo segera memerintahkan Joseph untuk menjauh bersembunyi, sementara dia akan mencoba negosiasi. Setelah itu Vigo menghubungi John untuk berdamai, tetapi John segera menutup telepon tanpa berkata-kata, yang berarti negosiasi gagal. Vigo kemudian memerintahkan 12 pembunuh terbaiknya untuk membunuh John Wick malam itu juga. Di sisi lain, John terlihat sedang membawa bogem untuk membuka ruang bawah tanah rumahnya. Di sana ternyata tempat persenjataan miliknya dan beberapa emas yang dia simpan sebelum pensiun. Pada hari itu dia memutuskan untuk menceburkan diri lagi ke dalam kolam darah. Beberapa saat kemudian para pembunuh bayaran datang menyelinap ke rumah John untuk membunuhnya. Tetapi John dengan mudah mengalahkan mereka semua dan tak menyisakan satu orang pun. Seorang polisi tiba-tiba datang karena mendengar keributan. Ternyata polisi itu bernama Jimmy, dan dia sudah tahu pekerjaan sebelumnya John. Dia bertanya apakah John kembali ke bisnis lama, tapi John hanya menjawab jika dia sedang membereskan beberapa barang-barang. Jimmy paham maksudnya jadi dia segera pergi. Setelah itu John memanggil petugas kebersihan yang pernah bekerja bersamanya di masa lalu. Mereka segera menyadari bahwa ini baru saja dimulai. Setelah mayat-mayat dikumpulkan, John memberi mereka beberapa koin emas sebagai upah. Di sisi lain Vigo bertemu dengan mantan rekan John yaitu Marcus, dan menawarkannya $2 juta untuk membunuh John, tetapi Marcus tak menjawab menerima atau menolaknya. Dia hanya mengatakan anggap saja ini sudah selesai. Vigo lalu memerintahkan asistennya, Avi, untuk membuka penawaran itu ke mantan anggotanya yang lain. Sementara itu, John tiba di Hotel Continental di Manhattan, tempat yang dulu pernah dia tinggali di saat masih bekerja di bisnis lama. Di sana dia bertemu dengan rekan lamanya, Perkins, yang lebih dulu sampai di hotel. John datang ke hotel sebenarnya untuk menemui seseorang, dan orang itu adalah Winston, pemilik hotel ini. John lalu menanyakan tentang Joseph. Winston segera mengerti. Jadi, dia memberitahunya jika Joseph berada di sebuah klub yang disebut Lingkaran Merah. John segera menuju ke tempat tersebut, di mana Joseph dan teman-temannya sedang berpesta. Setelah mengumpulkan cukup senjata, John mulai memasuki tempat itu dan bertemu dengan teman lamanya, yaitu Francis, yang saat itu sedang berjaga. John lalu menodongkan pistolnya dan dengan sopan memintanya untuk pergi. Francis merasa lega karena dia tak dibunuh, jadi dia menuruti permintaan John. Setelah itu, John mulai memasuki lebih dalam tempat itu dan membunuh satu persatu penjaga. Ketika Joseph melihatnya dengan ketakutan, John segera memberinya teror dengan membunuh penjaga dengan kejam di depannya. Namun dia kehilangan Joseph setelah Joseph kabur menggunakan mobil. Meskipun John menghabisi semua penjaga, namun dia sendiri juga terluka parah, dan akhirnya kembali ke Hotel Continental untuk beristirahat. Ada aturan khusus di hotel ini, di mana setiap tamu dilarang menimbulkan masalah dan saling membunuh. Jika ada pembunuhan di hotel dan melanggar peraturan,
maka orang tersebut akan dihukum sesuai kesepakatan para mafia. Namun karena tak punya peluang untuk menang jika berhadapan langsung dengan John, Vigo secara eksklusif menaikkan tawaran menjadi $4 juta bagi siapa saja yang berani mengambil resiko dan membunuh John di dalam hotel. Pada malam itu, Marcus terlihat di atap sebuah gedung menyiapkan snipernya tepat di seberang Hotel Continental. Dia mulai membidik kepala John, tetapi dia melihat ada seseorang masuk, jadi dia menembak tepat di sebelah kepala John agar membangunkannya. Ternyata orang yang masuk itu adalah Perkins. Dia mulai menembaki John tetapi John dengan gampang menghindarinya. John lalu mendekat dan menanyakan kenapa dia berani mengambil resiko. Perkins hanya menjawab jika Vigo menaikkan tawaran menjadi $4 juta bagi siapa saja yang bisa membunuh John di dalam hotel. John tak kaget mengetahui jika Perkins melakukan ini hanya demi uang. Setelah mengalahkan Perkins, dia mulai mencari informasi darinya. Dan Perkins mengungkapkan jika Vigo menyimpan sebagian besar uang dan persenjataan di ruang bawah tanah sebuah gereja. Setelah mendapatkan informasi itu, John lalu meminta rekan lamanya yaitu Harry, untuk menahan Perkins sementara, karena dia akan pergi sebentar. John pergi ke gereja tempat di mana Vigo menyimpan uang simpanannya. Dia segera menembak para penjaga sampai mati. Lalu John memaksa pendeta yang sebenarnya hanyalah anggota mafia yang berakting, untuk membawanya ke ruang bawah tanah. Setelah membunuh beberapa penjaga dan membuka brankas, John lalu membakar semua uang simpanan Vigo beserta arsip-arsip pentingnya. Di sisi lain, Perkins yang sedang ditahan oleh Harry, berhasil melepaskan dirinya dan langsung membunuh Harry. Sementara itu, setelah Vigo mengetahui penyimpanan hartanya dibakar, dia ingin pergi ke sana, tetapi John tiba-tiba muncul dan membunuh sebagian besar anak buahnya, tetapi John lengah dan akhirnya tertangkap. Setelah ditangkap, Vigo belum memutuskan untuk membunuhnya karena John adalah aset berharga yang setara 1.000 orang. Namun Vigo bertanya-tanya kenapa John berusaha keras balas dendam hanya untuk mobil dan seekor anjing. John menjawab bahwa anjing itu adalah pemberian mendiang istrinya, dan Joseph mengambil semua itu darinya. Meskipun situasinya sulit, tetapi John memperingatkan Vigo untuk memilih menyerahkan Joseph kepadanya atau mati di samping putranya. Vigo merasa geli dan meninggalkannya bersama anak buahnya untuk dihabisi. John dibekap dengan plastik dan mereka mulai mencekiknya. Untungnya, Marcus mengawasi John dan dia menembak salah satu dari mereka, sehingga John bisa membunuh salah satunya. John dengan cepat mengambil senjatanya dan menembak ke arah mobil Vigo yang sedang kabur. John membunuh setiap penjaga dan hanya menyisakan Vigo. Merasa kalah dengan John, Vigo terpaksa memberitahu John bahwa Joseph bersembunyi di rumah persembunyiannya di Brooklyn. Setelah itu John langsung pergi dan membiarkan Vigo untuk hidup. Di sisi lain, tempat persembunyian Joseph ternyata dijaga oleh puluhan tentara bayaran. Namun hal itu tak bisa menghentikan pembalasan dendam dari John Wick. Dia membunuh setiap penjaga dan menerobos ke tempat Joseph. Joseph sekali lagi mencoba kabur, tetapi John mencegahnya dan langsung menghabisinya. Setelah menyelesaikan pembalasannya, John langsung menemui Marcus dan berterima kasih atas bantuannya. Dia memberitahu Marcus bahwa sekarang dia tak mempunyai tujuan, tetapi Marcus berharap jika John masih akan menemukan perdamaian. Perkins melihat mereka berdua dari kejauhan dan menyadari jika Marcus telah membantu John dan melanggar kontrak dengan Vigo. Jadi dia memberitahu Vigo, dan Vigo segera menangkap Marcus di rumahnya. Dan di sana mereka memukuli Marcus sebelum akhirnya mereka menembak mati dia. Tak lama kemudian John datang ke rumah Marcus setelah mendapat panggilan dari Vigo. Setelah melihat Marcus sudah tewas, John merasa menyesal karena telah menyeretnya. Di sisi lain, Perkins dihubungi oleh Winston dan mengajaknya untuk bertemu. Setelah bertemu, Winston lalu mengatakan jika Perkins telah melanggar aturan di hotelnya dan dia pun langsung dibunuh. Pada malam itu, Vigo berencana keluar kota menggunakan helikopter, tetapi John datang mencegahnya. Dia kemudian membunuh satu persatu penjaga Vigo dan mencegah Vigo kabur dari dirinya. Mereka berdua lalu memutuskan menyelesaikan masalahnya dengan bertarung tangan kosong, tetapi Vigo secara tak terduga menusuk John, namun John tak melawan dan dia mematahkan tangan Vigo dengan pisau yang masih menancap di perutnya. Dia lalu mengambil pisau itu dan menusuk leher Vigo sehingga membuatnya langsung mati. Kita kembali ke awal film, di mana John jatuh terduduk sambil menonton video istrinya. Setelah menonton video itu,
hatinya mulai termotivasi untuk terus hidup. Dia berjalan ke penampungan hewan dan membawa anak anjing pitbull untuk pulang bersamanya dan film berakhir. Jadi, bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Mungkin bisa menulisnya di kolom komentar. Jika kalian menyukai video ini jangan lupa like-nya dan jangan lupa berlangganan untuk video-video menarik yang lainnya.